Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali para pemirsa setia siang hari ini. Saya sangat berbahagia sekali bisa bersama-sama berdoa menyembah, memuji nama Tuhan, bersama-sama mendengar firman Tuhan. Walaupun pertemuan ini lewat udara, tetapi saya bersyukur karena ada para pemirsa setia yang dengan tekun mengikuti acara ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mulai acara Menara Doa siang hari ini. Kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami mohon pimpinanmu, kami mohon pertolonganmu. Kami mengharapkan Engkau menguasai hati kami, pikiran kami, segenap jiwa kami, supaya untuk beberapa saat ini kami bisa terkoneksi dengan Tuhan. Kami bisa merasakan hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan. Bukan sebagai sesuatu kebiasaan, tetapi benar-benar kami tahu di dalam pujian penyembahan Tuhan hadir. Dan Tuhan perdalam pengenalan kami akan Kau. Kuasai perasaan kami, buka mata rohani kami semakin melihat hal-hal yang tidak terlihat. Memberkati juga para pemirsa setia yang mereka bersama kami terus menerus memuji menyembah-Mu. Tuhan terus pimpin hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya ditemani oleh Pastor Yuel. Sebagaimana biasa kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan sehingga segala kemuliaan, segala pujian dapat kita persembahkan siang hari ini kepada Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang layak menerima setiap korban syukur kita. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, Di hadapan tahta kemuliaan ku tinggikan namanya. ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan Hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. ku tinggikan Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. terpujilah namamu. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama-lamanya. segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan, ku tinggikan
selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Angkat tanganmu, katakan segala puji, syukur bagimu. ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, Segala puji, syukur bagimu. amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Glory, glory. Glory, glory, glory. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Ya ralala basika ralala bala basika ralala bala bala. Ya ralala bala 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 bala. Ya ralala basaka ralala bala basika ralala bala. Yesus, Yesus. Oh haleluya. Roh Kudus, Engkau ayo Roh baik. kami perlu Engkau Roh Kudus, ayo Roh Kudus. Terima Kami kasih. butuh pertolongan-Mu. Surahkan hujan pertobatan, surahkan hujan keselamatan, Bapakku, Bapa. Haleluya. Glory, glory, glory. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Glory, glory. Kami sembah.
Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Terima Kudus, kasih. ya Roh Kudus, kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus, Engkau melawat mari setiap kami. Aku sembah, aku puji namamu ya Roh Kudus. Aku sembah, aku sembah, aku sembah, aku perlu Engkau Tuhan. Oh Aku perlu haleluya. Engkau. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Terima kasih. ya Roh Kudus, kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Siang ini kami berterima kasih karena kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh memuji menyembah nama-Mu. Kami rindu semakin hari hadirat-Mu semakin kuat, semakin nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kemuliaan-Mu boleh digenapi dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu siang hari ini Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Terimalah segenap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini ya Bapa. Dan biar pujian penyembahan yang kami naikkan siang hari ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap pemirsa Menara Doa Online yang dengan tekun setia memuji menyembah nama Tuhan. Kami percaya jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab kami punya Tuhan yang hidup, yang tangannya tak kurang panjang untuk menolong setiap kami, yang telinganya tak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa biar setiap pemirsa Menara Doa Online AGCC GPT Kota Kudus semakin diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami masalah dalam hubungan Tuhan dapat memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya kekuatan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Kepada siapakah kami harus berharap selain daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biar melalui firman-Mu hidup kami semakin diubahkan, hidup kami boleh semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Berbicaralah sekarang ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Selamat bertemu kembali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bacaan kita ada di Yesaya 63, 64 dan 65. Yesaya 63, 64 dan 65. Saya ingin membaca di Yesaya 63 ayat 7 dan seterusnya.
Yesaya 63 ayat 7 dan seterusnya. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Yahweh, perbuatan Yahweh yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Yahweh kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam keadaan kesesakan mereka. Di pasal 7 dan 8 ini sang Nabi Yesaya mengingat kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi umatnya. Dan dikatakan ia menjadi juru selamat mereka, umat Israel di saat kesesakan mereka. Itu Yesaya mengingat saat mereka diperbudak di tanah Mesir, bagaimana Tuhan menjadi juru selamat, melepaskan mereka dari perbudakan. Hidup yang tidak punya harapan. Budak gambaran dari orang yang hidupnya tidak punya harapan. Hidup hanya untuk bekerja dan hidup hanya untuk melakukan keinginan tuannya. Nah, setelah itu meninggal. Budak gambaran manusia-manusia yang tidak memiliki pengharapan. Dan Tuhan menjadi juru selamat. Kalau waktu itu Tuhan menjadi juru selamat secara lahiriah, dibebaskan dari penjajahan yang tadinya bangsa yang tertindas, akhirnya dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Bahkan nantinya menjadi sebuah kerajaan yang terkenal, bahkan disegani oleh penduduk atau oleh negara-negara lain. Nah, mereka asalnya budak. Dan Tuhan sudah menjadi juru selamat. Kalau dulu Tuhan membebaskan mereka secara jasmani, benar-benar dari perbudakan, maka kedatangan Tuhan Yesus membebaskan kita, menjadi juru selamat secara rohani. Nah, umat Israel sayangnya mereka punya pikiran seperti dulu. Kalau dulu dijajah oleh Mesir, ada juru selamat membebaskan mereka, menjadi pemimpin perang, melawan. Sehingga penjajah-penjajah itu kalah. Sama seperti zaman hakim-hakim, Gideon, Barak, Simson tampil membasmi penjajah sehingga mereka merdeka. Nah, orang Israel terbawa itu saat Tuhan Yesus datang. Mereka berpikir Tuhan Yesuslah yang akan melawan mereka. Maksudnya membawa mereka untuk melawan penjajahan Romawi. Nah, tatkala mereka menunggu-nunggu, ternyata Yesus tidak berbuat apa-apa. Makanya mereka kecewa. Juru selamat yang diharap-harapkan secara jasmani itu ternyata hanya menjadi juru selamat secara rohani. Maka mereka kecewa. Ya. Nah, kemudian ayat yang 9. Dalam segala kesesakan mereka, ia menjadi juru selamat mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka pada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menyuruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Kalau orang Israel kecewa karena perjalanan
dari padang gurun menuju tanah Kanaan itu begitu lama sehingga mereka mendukakan Roh Kudusnya, memberontak. Mereka sebenarnya sudah melihat juru selamat itu secara nyata. Mereka dibebaskan. Nah, saat mereka keluar ini loh, dalam perjalanan ini loh, mereka tidak sanggup menantikan saat mereka menuju tanah Kanaan. Itu sebabnya mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Berbeda zaman sekarang. Kalau sekarang atau seperti orang-orang Yahudi zaman Tuhan Yesus, mereka tidak melihat juru selamat yang menyelamatkan mereka dari penjajahan orang Romawi. Nah, mereka kecewa. Mereka mendukakan Roh Kudusnya. Mereka menolak Yesus sebagai anak tukang kayu. Mereka menolak karena mereka berharap mujizat-mujizat yang dilakukan itu bisa diterapkan secara jasmani. Artinya kalau Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, membuka mata orang buta, menyuruh berjalan orang lumpuh, setidak-tidaknya kalau melawan orang Romawi pasti menang. Mereka punya pikiran hal-hal jasmani. Kalau mereka menang gak perlu dijajah, tentunya zaman kejayaan Daud, Salomo mereka bisa menikmati pada zaman Tuhan Yesus. Tetapi sayang, Tuhan Yesus hanya menjadi juru selamat dari perbudakan dosa. Karena tidak ada gunanya kalau dibebaskan secara jasmani, tetapi hatinya masih diperbudak dosa. Nah, Tuhan itu pintar. Tuhan melihat zaman Mesir, zaman orang Israel keluar dari Mesir, mereka dibebaskan secara jasmani, tapi hatinya masih diperbudak oleh dosa Mesir. Sehingga tidak ada gunanya walaupun mereka keluar dari Mesir dibebaskan secara jasmani, kalau rohaninya masih terbelenggu. Nah, sekarang di perjanjian baru Tuhan balik, caranya dibalik. Kalau dibebaskan jasmani, rohaninya masih terbelenggu, tidak ada gunanya. Bayangkan dari sekian juta orang, cuma 2 orang yang diselamatkan, yang nyampe tanah Kanaan. Sekarang Tuhan memakai cara kita dibebaskan dari perbudakan rohani dulu. Baru nanti kita dibebaskan secara jasmani. Dan itu saya rasa cara Tuhan yang paling ampuh. Sehingga kita nantinya setelah dibebaskan, dia menjadi juru selamat secara rohani. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, keinginan-keinginan daging. Dan kemudian kita secara jasmani dibawa menuju tanah Kanaan sorgawi. Itu yang paling benar. Sehingga di sorga nanti tidak ada orang yang seperti zaman Israel yang bersungut-sungut, yang menistakan Tuhan, yang mendirikan anak lembu. Karena apa? Karena di dunia ini terlebih dahulu sudah dibebaskan dari belenggu dosa, perbudakan dosa. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa berkat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biar kemerdekaan rohani itu benar-benar memerdekakan kau. Biar dia yang menjadi juru selamat rohani itu betul-betul menjadi juru selamat, mengangkat kau dari jurang dosa, keterikatan dosa. Dan nanti engkau akan mengalami kemerdekaan secara jasmani di kerajaan 1000 tahun. Kembali beraktivitas dengan berkat dari Bapak Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pimpinan, tuntunan, dan penghiburan Roh Kudus milik saudara siang hari ini. Dalam nama Yesus kami mohonkan doa berkat ini, yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini menara doa. Bye-bye.